Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabrada Putri, NIM 2141104051887, kelas 5 PGMIC. Saya membuat video beberapa penjelasan materi untuk memenuhi tugas akhir atau UAS usul fikih. Materi yang pertama yaitu usul fikih secara bahasa dan istilah, merujuk pada ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, sedangkan fikih berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam. Usul fikih juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara dan tentang bentuk penunjukan dalil tersebut terhadap hukum. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, usul fikih muncul selama masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun belum ada pembicaraan soal usul fikih dengan segala bentuk kaidah-kaidahnya pada saat itu. Yang kedua, Imam Syafi'i menjadi peletak dasar usul fikih dengan menulis kitab Ar-Risalah yang menjadi rujukan bagi para ulama sesudahnya untuk mengembangkan ilmu ini. Yang ketiga, para ulama kemudian mulai banyak menyusun kitab usul fikih. Terdapat pula yang menggambarkan metode yang berbeda, seperti mazhab teolog, Ahlul Al-Kalam, dan mazhab Hanafi. Yang keempat, selama 200 tahun berlalu, usul fikih mulai tersebar luas di sela-sela hukum fikih. Karena setiap imam mujtahid dari 4 imam yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali selalu memaparkan dalil pada setiap hukum yang dikeluarkan. Dengan mengembangkan usul fikih, Islam mengembangkan sistematika hukum dalam bentuk syariat, mencegah kebekuan agama, dan membantu mengatasi debat kusir dan menjaga jalannya diskusi dihiasi oleh ilmu dan manfaat. Materi yang ketiga yaitu sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam, yaitu ada Al-Quran. Al-Quran yaitu kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis. Hadis yaitu catatan mengenai perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ijma merujuk pada kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas itu merupakan analogi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau ijma. Sumber-sumber ini merupakan pedoman utama dalam menetapkan hukum Islam dan menjadi dasar untuk bagi pengambilan keputusan hukum dalam beragama Islam. Materi yang keempat yaitu maslahah mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam yang ada seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maslahah mursalah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni maslahah dan mursalah. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat, sedangkan mursalah berarti terlepas atau bebas. Oleh karena itu, maslahah mursalah dapat dipahami sebagai perbuatan yang mengandung nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun maslahah mursalah bukan merupakan sumber hukum Islam yang utama, namun prinsip ini dapat digunakan sebagai metode pengembangan hukum Islam dalam menghadapi permasalahan baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam yang ada. Materi yang kelima yaitu contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Yang pertama, menjawab persoalan hukum yang unik dan khusus. Usul fikih itu membantu mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks dan situasi yang spesifik dalam kehidupan Islam. Yang kedua itu mengembangkan kompetensi dalam membaca dan menginterpretasi Al-Quran, yaitu memahami usul fikih, membantu mengembangkan kemampuan untuk membaca dan menginterpretasi Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, mengatasi debat dan perbedaan. Usul fikih menjadi alat untuk melakukan perbandingan dan komparatif dalam mengatasi debat dan perbedaan dalam
pendapat hukum Islam. Dengan memahami usul fikih, ulama dapat mengkaji dan membahas perbedaan dalam ajar dan prinsip yang diambil oleh mazhab-mazhab Islam. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam mengambil hukum Islam, yaitu memahami usul fikih sangat penting dalam mengembangkan keterampilan dalam mengambil hukum Islam yang melibatkan memahami sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan menerapkan ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengatasi isu-isu pertentangan dan kehidupan seseorang. Usul fikih membantu mengatasi isu-isu pertentangan dan kehidupan seseorang dalam konteks kehidupan Islam. Dengan memahami usul fikih, ulama dapat memberikan ajar yang lebih tepat dan berkesanat dalam menjawab pertanyaan mengenai kehidupan seseorang. Secara keseluruhan, memahami usul fikih sangat penting dalam kehidupan Islam, karena ilmu ini menjadi dasar dalam menjawab sebagai persoalan tersebut. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.